Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisri Nahana dengan NPM 182240060, kelas 1C, Prodi Manajemen Logistik. Saya berkuliah di ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi saat ini saya menggunakan karakter Live 2D. Jadi aku akan menjelaskan terkait strategi pemasaran layanan kurir. Strategi pemasaran untuk layanan kurir. Strategi pemasaran yang efektif untuk layanan kurir dan pos bertujuan menarik pelanggan dengan memanfaatkan keunggulan, kompetitif, dan memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, keutamaannya strategi ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan keuntungan juga, keuntungan perusahaan. Selanjutnya, pemasaran layanan. Dulu, layanan ini dipasarkan melalui pamflet maupun poster. Bisa juga seperti di foto, di mana kayak ada stiker-stiker yang bisa menunjukkan identitas perusahaan dan lain-lain. Untuk saat ini, pemasaran layanan dilakukan secara media sosial dengan digital. Untuk di masa depan, ada AI dan pengembangan teknologi. Tentu saja kita sudah tidak asing mengenai AI dan pengembangan teknologi lainnya. Selanjutnya, strategi pemasaran untuk layanan kurir. 1. Target pasar harus spesifik. Target pasar ini bisa berbentuk usia maupun golongan-golongan seperti muda ataupun orang tua. Bisa juga dari segi bobot dan lain-lain. Harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif ini bisa dilihat dari persaingan pasar, di mana orang-orang bisa memberikan layanan yang baik dengan harga yang murah. Selanjutnya ada layanan cepat dan andal. Layanan cepat dan andal mungkin lebih ke perusahaan yang harus terus-menerus melakukan pengiriman barang secara cepat. Namun hal ini juga memiliki banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Mungkin dari segi penjual ataupun pengirim, hal ini juga bisa terjadi maupun event-event tertentu. Selanjutnya ada teknologi integratif. Mungkin untuk teknologi integratif itu mungkin lebih ke segi perusahaan yang menggunakan teknologi-teknologi tertentu untuk mempermudah baik secara pengiriman maupun konsumen. Selanjutnya ada promosi digital. Promosi digital ini bisa dilakukan oleh banyak orang, terutama di platform-platform yang bisa kita gunakan seperti selebgram dan lain-lain, sehingga orang-orang bisa ada keinginan maupun bisa tahu terkait layanan tersebut. Selanjutnya ada layanan pelanggan 24 jam. 24 jam ini mungkin lebih ke di mana sang perusahaan bisa menangani dan memberikan layanan yang terbaik dari segi customer service dan lain-lain. Mungkin ini juga bisa ditentukan oleh regulasi perusahaan itu sendiri. 7. Kemitraan. Nah, kemitraan ini tuh sebenarnya masih baru-baru ya. Jadi, untuk layanan ini tuh, kemitraan ini di mana perusahaan bergabung dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan mendapat kontrak. Jadi mereka bisa melakukan kerjasama entah dari e-commerce ataupun perusahaan lain. Jadi kemitraan ini cukup luas, guys. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan. Pemasaran untuk layanan kurir cukup variatif
untuk segi platform dan jangkauan. Dengan pemasaran yang luas, hal ini dapat membuka lowongan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, juga kemajuan teknologi dalam pengiriman berdampak besar pada kemajuan negara tersebut. Oke guys, ini ada sedikit games nih. Media apa yang cocok saat ini untuk pemasaran layanan kurir? Jawabannya medsos guys, karena pamflet itu orang-orang saat ini jarang ada yang suka baca dan lain-lain. Mungkin ada, tapi mungkin lebih cepat medsos. Good job. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys. Bye-bye.